semuanya, selamat datang kembali di Talk with Genie Hub. Kali ini aku sebagai hostnya dan narasumber kita adalah Mas Abdul. Gila, kita tukeran. Jadi kita switch gitu ya teman-teman. Iya. Misalnya kalian nonton video sebelumnya, oh si Jack jadi narasumber, terus sekarang kok si Jack jadi hostnya gitu ya. Iya. Jadi fun fact-nya teman-teman, Talk with Genie Hub semuanya, Mas Abdul itu juga sebagai certified trainer dari TikTok Shop dengan 5 kategori langsung, coy. Gila. Kalau saya kan cuman ada 2 gitu kan. Ini Gila, kita 5 kategori langsung diberikan kepercayaan oleh TikTok. Jadi ini waktu yang tepat banget nih buat teman-teman semuanya kalau misalnya mau bertanya gitu, langsung aja. Oke, Mas Abdul mungkin kenalan sih. Kayak mereka kan belum kenal Mas Abdul sebagai certified trainer ya. Oh iya. Biasanya aku jadi host ya kan di sini kan. Jadi, halo teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Abdul. Jadi aku sebagai certified trainer dari TikTok Shop by Tokopedia gitu kan, dengan 5 kategori yang ada apa aja? Live content, shop, affiliate, dan ads ya. Jadi ada 5 itu teman-teman ya. Iya, tapi untuk di podcast kali ini kita bakalan ngebahas lebih ke GMV Max nih. Yang paling kita bahas biasanya ya, para seller gitu kan. Mungkin pertama yang bakalan gue tanyain sih Mas Abdul, penting gak sih GMV Max itu? Sebetulnya kalau misalkan sellernya pengen jualan, penting. Oh iya, kalau misalnya dia nggak pengen jualan nggak penting gitu. Iya. Karena kalau GMV Max itu sebetulnya lebih ke gimana caranya si orang ini, si seller ini pengen tokonya itu learning lebih cepat sebetulnya dibandingkan sama yang organik. Karena kan GMV Max ini dia sangat bergantung pada organiknya gitu kan. Secara organically dia harus works dulu, baru GMV Max-nya bisa works yang bagus kayak gitu. Kalau dia belum ya, misalkan gitu ya, dari segi produk yang dimasukinnya belum ada penjualan, kontennya masih sedikit ya, itu akan masih kesulitan juga untuk GMV Max-nya bisa nyari audiens yang tepat buat beli produknya. Oke. Tapi sebelum kita lebih jauh gitu ya, kayak masih banyak banget nih dari teman-teman yang sebenarnya GMV Max itu apa? Boleh nggak sih Mas Abdul jelaskan dulu sebenarnya GMV Max itu apa? Jadi agar mereka juga bisa bisa lebih enak mencernanya gitu. Jadi apa sih GMV Max itu? Jadi GMV Max itu di pertengahan tahun ini ya, 2025 itu ada pergeseran ya kan, di mana asalnya ads yang dipakai untuk seller jualan itu dari yang asalnya ads yang manual, di mana si seller itu kan harus ada set kayak lokasinya di mana, terus dia mau pengen konten yang mau di ads yang mana gitu kan, terus usianya dari berapa dan lain-lain. Pokoknya dia harus set secara manual terlebih dahulu untuk si ads-nya agar bekerja gitu kan. Terus sebelumnya tuh ada 3 kategori sebetulnya, di mana yang namanya ada produk shopping ads gitu, ada video shopping ads, dan ada live shopping ads. Jadi ada 3. Nah, GMV Max ini sebetulnya untuk mensimpelkan lagi, ngebuat simple buat seller. Jadi berarti sebenarnya GMV Max itu iklan ya, yang kita kan berarti bahasa simpelnya itu iklan ya teman-teman, untuk GMV Max gitu. Iklannya tapi khusus untuk jualan. Untuk jualan aja. Berarti sekarang udah nggak ada tuh iklan untuk yang ningkatin followers, untuk iklan untuk viewers gitu-gitu. Ada, masih ada. Tapi bukan untuk tujuannya bukan untuk jualan. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman seller gitu ya pengen yang naikin followers nih, ya udah berarti targetnya follow gitu kan. Atau naikin traffic masuk ke dalam tokonya, berarti naikin traffic gitu. Atau mau naikin views gitu ya, views videonya, berarti ya udah naikinnya views. Tapi kalau untuk GMV Max ini pure buat jualan. Jadi setiap cost yang keluar nantinya harus ada revenue yang balik ke kita. Oke. Berarti harusnya lebih untung ya dengan GMV Max ini daripada yang ads sebelumnya gitu. Iya, harusnya lebih untung karena hitungannya ketika seller untuk set GMV Max itu hanya 2 yang sebetulnya secara simpelnya cuma 2. Daily budget yang mau dikeluarin per harinya berapa, sama yang kedua target ROI yang mau dicapai berapa. Jadi keuntungannya mau berapa kali lipat dari yang keluar kayak gitu. Oke. Tadi kan ada sempat mention tentang target ROI. Nah, target ROI itu emang apa? Mungkin banyak banget benar ya. gitu kan. Apalagi mungkin yang awam-awam, yang seller-seller baru belum pernah pakai ads gitu kan. Jadi target ROI itu apa? Jadi ROI itu singkatannya di return of investment, di mana kita tuh kayak secara simpelnya kayak pengen balik berapa gitu modalnya. Dari modal yang kita keluarin buat ads, kita pengen dapat revenue berapa.
Oke, berarti bisa diatur ya? Itu bisa diatur. Oke, Kayak tapi itu gitu. pasti tercapai. Contoh misalnya kayak gue mau keluarin spend 5 juta contohnya. Terus Nah, target gue mau balikin 50 juta tuh bisa? bisa. Berarti kalau misalkan targetnya 5 juta, berarti ROI targetnya harus di 10 juta. Di Oh, 10, di 10 sorry. di 10. Kalau 10. misalnya mau 50 juta. Ya, karena kan tinggal 5 jutanya dikali 10 gitu. Oke. Tapi itu pasti. Itu pasti bisa, Pasti tapi bisa. Tapi, nah ada tapinya nih teman-teman. Jadi selalu ada udang di balik batu gitu ya. Selalu ada alasan dari semua ini. itu bisa tercapai kalau secara settingan ads-nya, secara organik ads-nya udah oke. Berarti memang harus organiknya dulu ada, Betul. baru pakai ads. Betul. Jadi Oke. untuk GMV Max sendiri gitu ya, bukan yang kayak ads kita ngeluarin duit banyak, yang paling banyak ngeluarin duit itu bakalan paling untung, nggak kayak gitu juga. Bisa jadi. Oke. Biasanya untuk di seller itu ada dua kemungkinan. Mm-mm. Yang pertama dia spend-nya terlalu cepat gitu ya, Oke. jadi targetnya nggak tercapai. Yang Oke. kedua malah si ads-nya si budgetnya nggak spend sama sekali gitu, ketika ads-nya udah berjalan. Tapi gimana cara kita tahu kalau misalnya organik kita udah jalan bagus? Karena kan mungkin banyak banget nih teman-teman atau misal termasuk gua nggak tahu nih apakah ini udah bagus atau belum. Ini udah saatnya kita pakai GMV Max sebelumnya. Nah, gimana caranya mengetahui kalau misalnya akun kita tuh udah ready? Kalau secara organiknya udah oke, itu udah ready berarti. Caranya gimana? Caranya ngelihat dari konten teman-teman udah ada penjualan atau belum. Yang Berarti dari itu. akun dari kontennya. Iya, dari Konten yang akun. ada keranjang kuning Ya, berarti. konten keranjang kuning. Karena Oke. GMV Max cuma bisa daftarin konten keranjang kuning ya. Nggak Oh, bisa. oke. Kalau yang kontennya nggak ada keranjang kuning itu beda lagi. Jadinya yang pertama lihat dulu konten keranjang kuningnya udah ada penjualan atau belum, udah banyak atau belum. Yang kedua, produknya udah banyak penjualan atau belum gitu ya. Apakah nanti si produknya misalkan dalam udah jadi hero produk atau belum kayak gitu. Yang ketiga, itu bisa lihat juga dari traffic yang masuk juga gitu ya. Oke. Misalkan dari segi kontennya banyak yang nonton atau enggak gitu ya. Atau masih menyendat gitu ya. Terus dari segi brandnya juga dia udah istilahnya secara organik belum di ads udah banyak penjualan kayak gitu. Nah, dari situ kalau misalkan tokonya teman-teman udah ada penjualan walaupun nggak di ads, itu berarti udah ready pakai GMV Max. Oke, tapi ada nggak sih benchmarknya? Misalnya contoh, ini konten yang keranjang kuning minimal contoh 10 penjualan. Oh, ini bagus nih organiknya, kita udah bisa ads gitu. Atau nggak ada? Sebetulnya untuk benchmark sendiri ada gitu ya, tapi memang setiap kategori beda-beda gitu ya. Dan itu perlu dicek lagi gitu ya. Dan kalau misalkan dari segi penjualan dari konten videonya udah banyak, misalkan tapi perlu dilihat juga dari segi harganya juga. Karena harga produknya juga menentukan gitu ya. Kan bisa jadi misalkan kayak jualan furnitur, satu kali penjualan 3 juta misalkan. Itu kan istilahnya agak sulit untuk dijual daripada yang emang produknya misalkan cuma 10.000, 20.000 gitu ya. Nah, jadi dilihat juga dari situ juga. Jadi untuk benchmark-nya sebenarnya kalau misalkan udah ada 10 sampai 20 penjualan, itu udah oke sebetulnya dari segi organiknya. Oh, berarti minimal 10 sampai 20 penjualan dari video konten itu udah bisa kita pakai ads kayak gitu. Iya, betul. Oke, nah minimal budget ads-nya. Nah, aku dengar-dengar juga sih dari teman-teman kalau misalnya kita budget ads itu di TikTok itu kan harus pakai yang direkomendasikan itu pakai yang di TikTok Manager ya, TikTok Ads Manager ya. Jadi di TikTok kita bakalan dikasih rekomendasi gitu kan. Dikasih rekomendasi itu kan budget yang harus di top up sama seller tuh yang aku tahu itu 4 juta ya, correct me if I'm wrong, bener atau enggak? Itu kalau misalkan kita nggak pernah, yang pertama nggak pernah nge-ads dulu, nggak pernah GMV Max. Yang kedua, secara organiknya juga dia masih kurang. Oke. Jadi kalau misalkan agak kaget, banyak yang kaget ya ketika rekomendasi budgetnya itu biasanya untuk template di TikTok itu daily budget di 4 juta, ROI-nya di 2. Rendah banget dong berarti kalau ROI-nya. Iya. Nah, sebelum gue bilang rendah banget, kenapa gue jawab sendiri gitu kan? Nah, ROI yang dibilang rendah itu di angka berapa sebenarnya? Tadi kan menurut gue 2 rendah banget. Tapi ternyata kalau misalnya benchmark-nya itu di angka berapa sih ROI? Nah, untuk target ROI juga sebetulnya ngelihat dari rata-rata harga yang dijualnya berapa, harga produknya. Kalau misalkan dari harganya murah gitu ya, berarti kan harus buat kita dapetin misalkan buat kita dapetin 1 juta itu misalkan harus ada 100 item sold gitu kan. Itu kan berarti agak susah gitu ya untuk capai GMV yang lebih tinggi lagi gitu karena harganya murah. Tapi kalau harganya yang mahal gitu ya, misalkan cuman
2 produk gitu ya udah bisa udah bisa dapetin GMV di 1 juta gitu. Berarti kan average-nya lebih tinggi gitu. Oke. Nah, jadi dari nentuin dari apa namanya daily budget juga dari situ gitu ya. Oke. Bisa aja gitu ya, kita bisa nentuin untuk misalkan daily budget-nya di 4 juta gitu ya. Terus target ROI-nya dia di set 2 itu template sebenarnya. Mhm. Kalau misalkan belum ada data sama sekali, bakalan dikasihnya itu dari TikTok. Buat apa? Oke. Buat learning. Buat si ads GMV Max-nya bisa learning untuk cari audiens yang lebih tepat lagi masuk Mhm. ke tokonya seller teman-teman gitu. Jadi dari sini kalau misalkan dia apa namanya bisa spend. Jadi kalau GMV Max itu kalau misalkan ads-nya nge-spend bagus. Kenapa bagus? Karena berarti si TikTok udah menganggap kayak aku percaya diri gitu untuk dapetin revenue sesuai dengan target ROI yang di-set, kayak Oke gitu. oke oke oke. Yang repot gitu ya, kalau misalkan kita udah nge-set misalkan daily budget-nya di 5 juta gitu ya, target ROI misalkan 7 gitu ya, masih Mhm. masih ya masih masuk akal ya, tapi nggak spend sama sekali. Nah, Mmm. itu repot karena Itu kenapa kalau misalnya sampai nggak nge-spend kayak gitu tuh? berarti secara organiknya masih jelek. Dari kontennya masih jelek, masih kurang, dari kuantitinya juga masih kurang gitu ya. Karena kan Mhm ada yang mhm. namanya 2Q gitu kan, Mhm. quantity, quality. Mhm. Nah, quantity, quality ini juga harus dilihat juga kalau misalkan dua-duanya kurang gitu ya, apa namanya, dari segi kuantitinya juga masih sedikit kontennya, terus dari quality kontennya juga belum bisa ngebuat orang mau beli, itu repot juga. Karena kan Mmm. GMV Max-nya cuman bisa ngasih konten nih. Jadi istilahnya kayak, "Nih gua kasih nasi goreng, tapi Mhm. nasi gorengnya nggak enak," gitu ya, Oke nggak oke. menarik gitu. Kalau misalkan nggak bisa dipaksa buat dimakan gitu, nggak bisa Benar. dipaksa orang buat beli. Tapi lebih ke kayak dia ngasih traffic yang udah harusnya mau beli, tapi ternyata enggak. Nah, itu Mhm. faktor itu juga masih banyak. Oke, berarti sebenarnya GMV Max itu, malah lebih bagus untuk nge-protect seller agar nggak boncos ya? Harusnya seperti itu. Iya. Jadi nggak boncos karena dia, si GMV Max ini nggak akan spend 100% kalau Mmm. misalkan target ROI-nya nggak akan bisa dicapai. Oke, tapi pernah nggak sih kayak ada case yang, dia itu udah tahu nih organiknya nggak jalan, tapi ads-nya malah ke-spend semua gitu. Pernah nggak sih case kayak gitu? Nah, biasanya case seperti itu tuh karena apa? Bisa terjadi kalau misalkan, kayak gini, jadi misalkan secara penjualan dia tinggi gitu ya, Mhm. terus ketika cobain ads misalkan ada contohnya di 350.000 gitu ya, Mhm. dengan ROI-nya misalkan kita set di 4 gitu ya, Mhm. berarti di 350 tinggal dikali 4 tuh Mhm. expected revenue segitu gitu ya. Nah, terus ketika udah berjalan live-nya mungkin ya, Mhm. aku kasih contoh di live, ketika 1 jam udah habis 350.000. Oke. Artinya di sini, dari segi apa namanya, traffic yang didatangkan TikTok, dia udah pede kalau orang-orang tuh bakal langsung beli. Tapi kan kalau misalkan dalam waktu 1 jam, istilahnya kan orang baru masuk gitu ya, baru Mhm. masuk ke dalam live-nya harus komunikasi dulu, tanya-tanya Oke. dulu produk, itu kan perlu waktu. Mhm. Nah, nggak bisa ketika di 1 jam itu misalkan dia langsung beli, gitu ya. Jadinya nggak kehitung dari GMV Max-nya gitu. Mmm. Jadinya ROI-nya yang didapat kecil dan ads-nya udah Oke. ke-spend duluan. Kayak gitu, Oke. makanya lebih baik kalau misalkan, terlalu cepat, cuman 1 jam misalkan ke spend-nya gitu ya, dia harus dinaikin target ROI-nya, supaya apa? Supaya slow down si spend-nya. Jadi Oke. enggak terlalu cepat, supaya selama sesi live streaming, ads-nya terus berjalan, kayak gitu. Karena bisa aja kan Oke. ketika, apa namanya, di jam kan kalau live real time ya, jam tertentu. Misalkan bisa aja ketika dia live di jam pertama, ternyata ramainya tuh di jam akhir gitu. Mhm. Nah, belum sampai sana udah habis duluan gitu ads-nya. Oke, nah tapi biasanya, yang paling sulit untuk ngejaga agar GMV Max-nya itu stabil itu apa sih, Kak? Kalau misalkan, Kak Mas manggilnya. iya juga ya. Panggilan gue apa ya? Kalau misalkan untuk buat ngejaga biar stabil si Mhm GMV mhm. Max-nya, itu sebetulnya dari quantity kontennya. Mmm. Jangan sampai quantity kontennya kurang untuk per 1 SKU ya, per 1 produk, hitungannya Oke. gitu. Jangan jangan sampai salah nih, misalkan, "Aku Kak punya 100 konten tapi untuk 100 produk." Jadi Mmm. masing-masing produk cuma 1 kontennya. Nggak kayak gitu, tapi per 1 produk itu minimal ada 40 sampai 50 konten per 1 SKU ya. Oke. Jadi supaya apa? Supaya ada pilihan buat si GMV Max-nya Berarti cari GMV Max konten. itu, jalan dari konten? Iya, GMV Max itu Oh, jalannya dari konten. Bahkan live oke, GMV Max pun ngambil traffic-nya dari konten, dari konten. Jadi itu gitu. sebenarnya GMV Max berarti utamanya itu dari konten ya? Betul, Kalau utamanya misalnya kita dari nggak ada konten. konten, kita bisa nggak GMV Max Jalan. ya, GMV Max-nya jalan? Bisa, tapi nantinya bakal kebanyakan works-nya cuma di Tokopedia.
Karena kan GMV Max ini jalannya langsung otomatis di dua. Di TikTok Shop-nya jalan, di Tokopedia jalan. Kalau produknya dua-duanya aktif di dua platform. Nah, kalau misalkan nggak ada kontennya kurang gitu ya, kontennya jelek, biasanya nanti dia akan spend-nya cuman di produk card-nya doang gitu. Berarti dia otomatis bakalan nge-spend ke produk card? Iya, akan nyobanya dari produk card aja kalau misalkan dari konten nggak ada. Jadinya dia bakalan coba untuk nyari audiens yang cocok dan mau beli untuk di produk card-nya. Biasanya, karena kalau di TikTok sebetulnya lebih jarang dari shop tab ya. Rata-rata kan orang masuknya itu dari konten atau live streaming gitu kan. Kalau dari produk card-nya, biasanya dia masuknya ke Tokopedia lebih tingginya, kayak gitu. Oke. Nah, tapi ini maksudnya gue sebagai orang yang beneran awam gitu kan. Nah, GMV Max itu kita waktu mau setting itu bisa pilih nggak sih kayak ya udah gue mau nge-pushnya di produk card aja, mau push video aja. Bisa. Oh, bisa. Jadi kalau misalkan direkomendasikan kalau teman-teman baru pertama kali pakai ads gitu ya, direkomendasikan all produk dulu supaya ngelihat tes market lah gitu ya, tes pasar. Yang mana nih yang bisa kejual. Kalau misalkan udah ada hero produk tuh berarti dia yang 30 order per hari. Dia udah bisa ngasihin 30 order per hari stabil dalam 1 bulan gitu ya. Berarti ya udah pakainya cuman hero-hero produknya aja gitu. Oh, bisa pilih juga ya. Bisa pilih. Jadi nggak harus selalu semuanya gitu ya, tapi bisa juga bahkan untuk produk GMV Max dibuat per campaign. Misalkan campaign A untuk penjualan yang tinggi. Campaign B misalkan untuk dibuat yang produknya yang slow, yang nggak terlalu banyak terjual gitu ya. Dibuat dipisah kayak gitu bisa. Bahkan ketika nantinya double date gitu ya, yang which is hari ini di 12/12 itu teman-teman bisa cuman satu campaign tuh satu produk aja. Kalau misalkan dia penjualan paling bagus. Oh, jadi biar bisa ketahuan juga datanya ya semuanya. Jadi fokusnya cuman dia nge-spend itu cuman untuk satu produk aja. Produk lainnya enggak. Oke. Enggak dibagi-bagi jadinya cost-nya. Oke. Balik lagi gitu ya, di TikTok ini kan base-nya adalah konten. Makanya untuk GMV Max pun perlu adanya konten karena peluang paling tingginya di situ. Nah, Kak, kalau misalkan peluang aku untuk kemampuan aku untuk bikin konten nggak sebanyak itu misalkan. Seller misalkan cuma bisa bikin 4 sampai 5 konten per hari misalkan ya upload-nya. Pakai apa? Pakainya afiliator. Oh, jadi kita juga bisa nge-boost ads affiliate juga? Bener. Pakai GMV juga? Iya, namanya ACA namanya. Oke. ACA apa tuh ACA? Ads Creative Affiliate. Iya gitu. Kalau nggak salah gitu ya namanya. Pokoknya dia ACA ini untuk khusus ads untuk afiliator. Jadi kalau misalkan teman-teman seller nih ngasih yang namanya komisi shop ads atau komisi iklan di bagian affiliate center, dia akan otomatis masuk ke produk GMV Max kalau produknya, SKU-nya dimasukin ke produk GMV Max kayak gitu. Jadi dia akan otomatis ngambil konten dari afiliator ya, dan nantinya untuk si afiliator itu dia bakalan dapetin komisi yang lebih rendah daripada komisi standar. Oh, tapi itu bisa langsung kita ambil aja konten si afiliator. Otomatis, karena untuk konten-konten sendiri. Atau kayak perlu izin dulu atau segala macam? Enggak, kalau misalkan kita udah sebetulnya dari sisi afiliator pun dia bisa pilih sebetulnya mau di ads, mau dia dapat ads atau enggak gitu ya. Tapi kalau dari segi sellernya dia misalkan udah ngasih komisi iklan untuk produknya, terus si afiliatornya ngambil bikin konten, dia akan otomatis masuk gitu ya. Oh, berarti sebenarnya simbiosis mutualisme ya. Harusnya simbiosis mutualisme. Keuntungan dua belah pihak juga kan karena gitu. dibantu kontennya dibantu rame gitu ya sama ads gitu ya. Terus di satu sisi dia masih dapat komisi. Dapat komisi juga gitu ya. Secara algoritma dia learning juga kan dari segi si sellernya, dari segi kreatornya, dari segi afiliatornya. Oke. Nah, tapi itu kalau misalnya mau setting itu dari mana tuh settingnya? Kalau misalnya mau yang afiliator itu? Kalau yang afiliator khususnya atau gimana? Kalau untuk yang setting afiliator, komisi iklannya dia ada di bagian afiliator center ya, teman-teman. Nanti di sana bisa di bagian open collaboration, terus tinggal di set deh, di situ ada yang namanya shop ads commission kalau nggak salah, ada iklan komisi iklan lah, pokoknya ada yang namanya komisi iklan. Tinggal di set aja di situ mau berapa persen. Biasanya kalau contohnya nih, kalau misalkan komisi standarnya nih 10% nih untuk afiliator, berarti untuk ads dia ada di 5 atau 4. Kayak gitu dibuat lebih rendah karena kan teman-teman seller udah ngeluarin duit lebih buat nge-ads gitu kan. Jadi jangan sampai nanti malah lebih tinggi juga komisi yang didapetin sama afiliatornya. Aku pernah dapat pertanyaan dari seller gitu kan. Mereka bilang kayak diujianin loh. Iya gitu kan, pertanyaan sama seller katanya
sekarang TikTok ribet banget, nggak kayak dulu. Tokopedia juga ribet banget, nggak kayak dulu katanya gitu. Karena banyak banget harus pakai website ini. Karena ada website yang seller, ada website untuk ads manager, ada website lain lagi untuk dashboard gitu. Nah, jadi sebenarnya itu memang harus sebanyak itu atau sebenarnya kita bisa pilih aja salah satu atau gimana? Sebetulnya bisa pilih, kecuali kalau misalkan teman-teman, ngambil ini ya, ngambil apa namanya, agensi kali ya. Kalau ngambil agensi biasanya dia, bisa minta pakai bisnis centernya agensi supaya dia Mhm. lebih cepat grow-nya gitu ya, Mmm. learning-nya lebih cepat Oh, lah. itu berarti kayak, third party-nya gitu Ya third party. Tapi pakai. kalau misalkan enggak pun bisa pakai Ads Manager supaya dia lebih detail sebetulnya, Oke, berarti untuk kalau si misalnya Ads mau, Manager ini. yang GMV Max yang kita bahas ini pakainya yang Ads Manager. Kalau misalkan mau yang lebih detail, tapi kalau Oke, misalkan pengen lebih gampang gitu ya, pengen lebih simpel, bisa di Seller Center pun. di Seller Center juga bisa gitu? Bisa di bagian marketing, terus ke bagian shop ads, tinggal di setting-nya dari situ aja, nggak usah keluar lagi ini. Soalnya Mmm, bisa jadi dia, kayak misalkan lagi belajar gitu ya, mhm, terus, oh ternyata kalau mau bikin ads dari Ads Manager, taunya dari Seller Center pun ada gitu sebetulnya gitu. oke, oke, oke. Lebih gampang kan berarti yang dari Seller Center ya? Jadi untuk si, apa namanya, kalau mau gampang, ya udah pakainya yang di Seller Center aja Mmm, sebetulnya. Tinggal di bagian marketing, shop ads gitu kan, itu di situ, apa namanya, bisa diatur semuanya tuh iklannya gitu kan, mau yang mmm, dia GMV Max ataupun bukan sebetulnya. Tapi kalau mau yang lebih detail gitu ya, mhm, yang lebih banyak fiturnya lagi, itu mhm. di bagian yang Ads Manager kayak gitu. Oke, oke, oke. Nah, Emang kelihatannya bakalan lebih ribet mhm. dan susah, tapi kalau misalkan, kita balik lagi ya, kalau misalnya kita mau belajar gitu ya, dan udah ngerti itu kita bakal ngerasa kebantu banget sebetulnya. GMV Max yang di Ads Manager itu ya? Ya Oke, betul. oke, oke. Nah, balik lagi soal, GMV Max ya. Sebenarnya kalau misalnya kita akun baru atau toko baru gitu ya, itu tuh sebenarnya disarankan atau diwajibkan pakai ads dulu nggak sih? Atau lebih baiknya seperti Kalau apa? tokonya baru banget, atau Mhm, brand-nya yang baru, atau tokonya baru buka tapi brand-nya udah lama. berarti beda tuh, kalau Beda, beda kalau cara tergantung. tanganinya? Iya, tergantung. Oke, Kalau gini, kalau misalkan contoh satu brand A gitu ya, misalkan si brand A ini dia udah power brand-nya gede tapi baru buka di TikTok. mhm, Otomatis orang tinggal ya udah kasih aja, bisa langsung ads, apa namanya, ads untuk awareness pun cukup banget gitu ya. oke, Karena tinggal orang-orang tahu, oh ini brand-nya ternyata langsung buka di TikTok, oke, kayak gitu. Nah, kalau misalkan itu brand-nya baru banget dan baru buka juga di TikTok gitu mhm, ya, otomatis yang harus dicapai terlebih dahulu sebetulnya awareness-nya dulu, atau mmm, kalau dari marketing funnel itu TOFU-nya dulu. Kalau mhm, misalkan itunya belum dapet, orang-orang belum tahu lu ada gitu ya, oke, secara secara, simpelnya, mhm. gimana mereka mau beli kayak gitu. Karena mereka baru tahu juga lu baru ada gitu. Berarti, kalau misalnya kita brand baru dan baru buka diri itu, pakai ads direkomendasikan juga? Direkomendasikan pakai ads-nya, apa namanya, yang awareness, di mana Mmm, dia bisanya video views, buat follow, buat, community interaction namanya gitu ya, di mana dia bisa, apa namanya, ngeiklan gitu ya, mhm, untuk ngejangkau lebih banyak orang tahu dia ada dulu, oke. Tapi, gitu. kapan kita pakai ads? Contoh misalnya aku baru buat akun, baru buat brand, nah Mhm. kapan saatnya aku pakai ads? Apakah Setelah contoh misalnya kayak bikin konten dulu lah, iya, contoh eee misalnya satu konten udah bisa langsung ads atau gimana? enggak, aku saranin buat, apa namanya, minimal ada di 20 konten dulu, Oh, oke. Berarti supaya minimal 20 ya? ya minimal kita bikin konten dulu organik gitu kan, konsisten 20 konten gitu kan. Nah dari situ biar apa namanya, si bahannya banyak sebetulnya. Balik lagi ke kalau misalkan, si konten ini adalah bahan bakarnya gitu ya, Mhm, atau kayu bakar gitu ya, mhm, mhm. itu kayu bakarnya dibanyakin dulu gitu ya, supaya nantinya bisa Oke, makin panjang gitu. Terus oke. pilihannya juga makin banyak kan. Oke, tapi itu juga bisa disambilin live streaming juga? Atau konten dulu kita banyakin, baru kita ads? Sebetulnya kalau untuk dari segi live streaming itu udah bisa, tapi direkomendasikan balik lagi ke kontennya dulu. Kenapa? Mmm, Karena balik lagi, untuk traffic yang masuk ke dalam live streaming itu kan dari konten. mhm. Kalau misalnya kontennya nggak ada, percuma juga misalkan live streaming karena makin sedikit juga traffic-nya, kayak gitu. Oke, berarti yang utama itu seperti yang, pembahasan kita di podcast sebelumnya juga Iya itu betul, konten dulu, udah gitu konten baru dulu, jalani ads ya? ya tapi Ads ya? tokonya dulu juga dibenerin juga gitu. Oke, Jangan oke, oke, sampai oke. pokoknya harus tetap berhubungan lah gitu ya.
Oke. Nah, jadi itu tadi pembahasan kita seputar GMV Max ya teman-teman. Semoga buat teman-teman yang nonton podcast dan pembicaraan Talk with Genie Hub di kali ini bisa membantu untuk Betul. planning ke depannya tentang GMV Max. Nah, nantinya kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau misalnya ada yang kayaknya gue mau tahu deh, boleh banget tulis aja di komen. Nanti bakal kita bantu jawab atau kita bakal bahas di next video. Jangan lupa juga buat like, comment, and subscribe dan nyalakan untuk notifikasi loncengnya agar nggak ketinggalan setiap konten-konten kita. See you, bye-bye semuanya. Bye.